Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan wawasan dan pengetahuan tentang panic attack panic attack atau dalam bahasa kita disebut sebagai serangan panik serangan panik. Kenapa saya perlu menjelaskan tentang hal ini karena memang panic attack ini itu terjadi pada sebagian besar mereka yang terkena sakit asam lambung Jadi ini termasuk daripada jenis anxiety atau kecemasan berlebihan. Tapi di sini dia lebih sifatnya lebih lebih intensif Jadi dia lebih keras lebih keras atau lebih kuat daripada anxiety itu sendiri Karena dia membuat serangan panik Panik itu artinya sudah di atas cemas di atas cemas sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada dirinya. Dan ini karena dia tergolong anxiety maka jalurnya adalah jalur kejiwaan yang pengobatannya juga nanti itu melalui konsultasi dengan psikiater atau dokter ahli saraf dan jiwa Jadi serangan panik ini sendiri bisa terjadi secara tiba-tiba Dia muncul secara tiba-tiba, entah tengah malam, entah pagi, entah siang Dan itu walaupun dia sebenarnya tidak ada apa-apa Artinya waktu serangan panik itu terjadi, kemudian dia coba ke dokter atau ke UGD, terus dia diperiksa baik di misalnya di USG atau alat-alat pemeriksaannya, ternyata tidak ada apa-apa Tidak ada sakit fisik yang mengganggu dia sebetulnya Tapi dia merasa jantungnya berdebar kencang kemudian dadanya sesek badannya lemas. Nah, itu adalah akibat daripada serangan panik itu sendiri Jadi serangan panik itu memang bukan didasarkan oleh adanya keadaan fisik atau serangan pada fisiknya sendiri, tapi dia menyerang pada segi mental mental atau emosinya Demikian biar jelas serangan panik itu sendiri Baiklah, saya coba untuk memberikan suatu pengertian atau uraian mengenai panik itu sendiri Pertama ada gejalanya Gejalanya itu yang pertama gejala panic attack itu atau serangan panik itu pertama adalah jantung terasa berdebar lebih kencang dan kuat. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai wah, saya kena serangan jantung Ini yang maksudnya itu padahal bukan serangan jantung,
tapi memang serangan panik ya, panic attack. Kemudian 2, berkeringat ya. Ketiga, badan terasa bergetar atau gemetar. Keempat, napas terasa pendek. Kemudian kelima, perasaan tercekik ya. Kemudian 6, dada terasa sakit dan tidak nyaman ya. Kemudian mual, perut tidak nyaman. Kemudian pusing, sempoyongan, kepala terasa ringan ya, terus kepala sakit atau sakit kepala ya. Terus 9, merasa ada sensasi dingin atau panas. 10, kulit terasa baal, kesemutan, nyeri otot ya. Kemudian merasa tidak nyata ya, merasa bukan diri sendiri. Kemudian yang ke-12, takut mati atau takut gila, takut kehilangan kontrol ya. Jadi serangan panik itu ya, itu memang bisa menimbulkan ketakutan yang luar biasa gitu ya. Jadi dia merasa seperti dia merasa kena serangan jantung atau dia mau sekarat ya, mau mati gitu maksudnya ya. Padahal sebenarnya tidak ada gitu ya, sebenarnya tidak ada organ tubuh yang terganggu ya atau berbahaya saat serangan itu terjadi ya. Jadi artinya keadaan kesehatan dia dari sisi fisiknya sebetulnya normal gitu, tidak ada apa-apa. Nah, kalaupun diperiksa juga tidak ada apa-apa. Nah, jadi biasanya ya seorang dokter ya yang kedatangan seorang yang kena panic attack ini ya, itu biasanya akan membuat surat rekomendasi ke psikiater atau ke dokter saraf dan jiwa gitu ya. Jadi direkomendasikan ke sana gitu ya. Jadi dibuat surat pengantar untuk dia bisa berkonsultasi dengan psikiater atau dokter saraf dan jiwa. Karena apa? Karena memang bukan penyakit fisik gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu ditangani oleh seorang dokter penyakit dalam misalnya ya. Dia tidak perlu menangani itu karena hal itu adalah menyangkut kejiwaan ya, menyangkut emosi, menyangkut mental. Itu tadi adalah gejala ya, gejala serangan panic attack ini gitu ya. Serangan panic attack ini sendiri ya biasanya berlangsung antara 10 sampai 30 menit ya. Kadang-kadang ya bisa juga jadi 1 jam ya. Jadi kalau serangan panik itu berakhir, maka si penderita biasa lagi gitu ya, biasa lagi dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi gitu ya. Jadi serangan panik itu sendiri istilahnya seolah-olah datang tiba-tiba kemudian nanti hilang gitu loh ya, setelah sejam atau 2 jam kalau dia tenang atau apa dia bisa hilang gitu ya. Jadi serangan panik itu ya bisa membuat orang ketakutan gitu ya, ketakutan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia takut kena serangan itu, jadi akhirnya dia serba takut gitu ya. Jadi dia mau kemana-mana dia takut, nyetir mobil dia takut ya, keluar rumah dia takut. Kesimpulannya dia takut sendirian gitu ya, dia nggak bisa sendirian, jadi dia harus ditemani gitu ya. Jadi dia kalau dia keluar atau kemana gitu ya, bawa mobil atau apa tadi itu, dia itu merasa sendirian, nanti nggak ada yang nolong gitu. Nah ini yang bahaya pikir dia gitu ya. Nah jadi rasa khawatir sendirian itu ya, itu biasa disebut juga sebagai agorafobia ya. Artinya ada rasa khawatir di diri dia kalau di luar rumah ya, kalau dia sendirian gitu ya. Nah itu namanya agorafobia.
Oke lah, sekarang kita masuk kepada penyebab ya, penyebab panic attack itu sendiri gitu ya, atau serangan panik itu. Sebenarnya serangan panik itu sendiri, penyebab sebetulnya itu belum diketahui gitu ya, itu kenapa gitu ya. Jadi itu semata-mata itu istilahnya pengaruh eh, batin ya, batin atau mental seseorang gitu ya. Tapi ada hal yang berhubungan atau terkait dengan adanya serangan panik ini. Nah, ini yang saya akan uraikan sebagai penyebab di sini gitu ya. Yang pertama adalah genetik ya. Genetik itu bila di keluarga ada yang menderita gangguan cemas, panik ya, maka dia akan rentan terkena juga gitu ya. Nah, itu faktor genetik atau faktor keturunan gitu ya. Kemudian yang ke B-nya adanya gangguan keseimbangan zat kimia ya. Zat kimia di otak ya. Jadi ada terganggu keseimbangan zat kimia itu terganggu ya. Ini biasa disebut dalam istilah medisnya itu ya neurotransmitter gitu ya. Nah, kemudian yang C ya, atau yang ketiga itu stres yang sedang dialami saat ini ya. Jadi dia mengalami stres, keinginannya tidak tercapai, kehilangan atau kekecewaan, kesedihan yang mendalam, kemarahan yang terpendam. Nah, itu tercetus gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu penyebabnya gitu ya. Kemudian yang keempat tadi ya, riwayat trauma. Jadi dia ada riwayat trauma masa lalu karena apa misalnya, apa karena hampir mati kecelakaan atau hampir mati waktu dia naik kendaraan kecelakaan atau hampir mati waktu dia eh, berenang ya di kolam atau apa ya, sehingga dia trauma gitu. Nah, trauma itu bisa memicu timbulnya panic attack gitu ya. Jadi kemudian ya yang ke berapa tadi ya? Yang ke E ya, yang ke 5 ya, 5 makanan atau minuman ya yang seperti kopi, rokok, soda, alkohol itu dapat memicu serangan panic attack gitu ya. Yang keenamnya ya kelelahan fisik dan fisiologis pikiran ya. Jadi dia lelah ya, lelah berpikir gitu ya. Nah, jadi memang lelah ini ya, faktor lelah ini itu bisa memicu stres gitu ya. Nah, dan stres itu sendiri bisa memicu asam lambung gitu ya. Jadi itu yang mengenai penyebab daripada panic attack tadi ya, atau serangan panik itu gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi sekarang bagaimana cara kita menghadapi serangan panik itu gitu ya. Jadi tips untuk menghadapi serangan panik ya itu antara lain ya. Pertama, fokus pada pernapasan ya. Fokus pada pernapasan. Kemudian atur pernapasan dengan baik, tenang ya. Hiperventilasi ya. Bernapas yang cepat akan memperberat kondisi panik yang dialami. Jadi kita bernapasnya itu harus dengan teratur, tenang ya, pelan-pelan ya, jangan terlalu cepat gitu ya. Kemudian lakukan relaksasi otot ya, yang tegang dengan mengencangkan otot, kemudian mengendurkannya, atau disebut istilahnya progressive muscle relaxation ya, relaxation. Nah ya, jadi mengencangkan otot dan mengendurkan otot gitu maksudnya. Kemudian 3, menyadari secara sadar, merasakan pasti akan berakhir 10 atau 30 menit ya. Jadi kita harus ngebayangkan, wah ini nggak apa-apa, ini
pasti nanti berakhir gitu ya. Nah, itu kita bayangkan gitu ya. Kemudian yang kelima, alihkan perhatian dengan menyentuh sesuatu yang lembut ya. Mendengarkan musik yang tenang, mencium bau yang enak, melihat sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi kita harus mencari pengalihan gitu ya. Yang keenam, segera konsultasi ke psikiater atau ke dokter ahli sakit saraf dan jiwa untuk mendapatkan pertolongan ya. Mungkin perlu dikasih suntikan obat atau apa gitu ya, supaya kita bisa ini ya, bisa tenang gitu ya. Nah, jadi itu 6 itu adalah tip untuk menghadapi panic attack gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, itu terapi untuk panic attack. Yang pertama itu namanya cognitive behavior therapy, terapi pikiran dan perilaku, mengubah pikiran-pikiran rasional yang memicu serangan panik ya. Itu terapi yang pertama. Kemudian yang keduanya medikasi atau obat-obatan seperti antidepresi golongan SSRI, fluoxetine, sertralin, escitalopram, sama vortiosetin. Nah, itu istilah kedokteran semua itu ya. Dan anti cemas golongan benzodiazepin ya, seperti misalnya alprazolam, lorazepam, clobazam ya. Maaf kalau saya keliru ya menyebutnya karena saya bukan dokter gitu ya. Nah, itu akan membantu mengurangi dan menghilangkan serangan panik. Obat yang diberikan harus diminum teratur. Setelah membaik maka dosisnya akan dikurangi dan di stop bila memungkinkan. Tidak perlu khawatir ketergantungan obat karena obat diberikan oleh profesional dan memang obat yang dibutuhkan untuk itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, progressive muscle relaxation atau latihan relaksasi otot yang terus menerus gitu ya. Kemudian yang keempat, exposure therapy, pemaparan terhadap pemicu yang dari serangan panik itu gitu ya. Kemudian pola hidup yang sehat, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah-buahan, dan tidur yang cukup. Kemudian panic attack itu ya adalah penyakit medis ya yang bisa dipulihkan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Yang penting ada disiplin dalam melakukan terapi dan konsultasi kepada psikiater atau dokter ahli saraf dan jiwa. Itu adalah suatu kunci gitu ya, kunci pemulihannya gitu ya. Jadi gitu. Saya rasa itu aja karena ini terlalu panjang ya uraiannya gitu ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan suatu manfaat ya dan wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.